أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waba'd, ya ma'syarul muslimin, bapak-bapak, para sepuh yang saya muliakan dan yang saya hormati, jamaah Masjid As-Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini untuk bersama-sama kita belajar mengumpulkan bekal ilmu pengetahuan agar kita bisa menjalani agama ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan semua hadirin dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan hidayah serta taufik serta istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan tafsir dari Asy-Syams, masih melanjutkan penjelasan tentang beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebut di surah Asy-Syams ini. Ya. Ayat yang terakhir kita bahas itu ayat ke-8. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada ayat yang ke-8 Allah firman, sesungguhnya ayat ke-8 ya. Yang ke-7, Allah lah yang mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Bahwa ayat ini menjelaskan segala yang terjadi pada manusia, makhluk seluruhnya, apakah perkara itu kebaikan atau perkara itu keburukan, semua itu atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas ketentuan Allah. Allah lah yang menentukan terjadinya hal itu. Nah, inilah akhirnya menjadi dasar pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Kalau begitu, apakah benar segala keburukan yang terjadi di tengah makhluk itu adalah kehendak Allah? Itu kan pembahasan kita pertemuan yang telah lalu. Ya. Dan saya telah tegaskan ya jawabannya bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah, atas ketentuan Allah. Sekali lagi, ini keimanan yang harus kita percayai
yakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini apapun itu tidak ada yang terkecualikan adalah atas kehendak siapa? Allah. Yakin? Yakin jemaah? Sepakat kita? Apakah juga termasuk perbuatan-perbuatan buruk? Termasuk? Masuk. Harus kita yakini. Kita berbicara tentang keyakinan, keimanan dulu ya. Karena bila meleset, ya, meyakini, oh itu bukan kehendak Allah, itu perbuatan buruk bukan kehendak Allah, itu perbuatan zina bukan kehendak Allah, kehendak siapa? Apakah konsekuensinya meyakini ada sesuatu di luar kehendak Allah berarti otomatis di luar kuasa Allah? Kan bahaya. Betul tidak? Paham ya? Jadi dari sisi itulah tidak boleh kita meyakini ada sesuatu di luar kehendak Allah. Tidak boleh. Karena ini konsekuensinya adalah meyakini ada sesuatu di luar kuasa Allah. Menghina Allah sebenarnya itu. Padahal di sekian banyak tempat dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Maha kuasa terhadapnya. Ya. Jadi bila mengatakan oh itu bukan kehendak Allah, berarti di luar kuasa Allah. Kufur. Nah, jadi ini keimanan, ya. Kita harus imani semuanya terjadi atas kehendak Allah. Sekarang tinggal meluruskan aja bagaimana sih penjelasannya Ustaz. Oke, kita sepakat nih itu atas kehendak Allah. Paham ya? Sampai sini paham ya, hadirin ya? Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Ini yang terputus penjelasannya di pertemuan yang lalu karena waktu membatasi ya. Bahwa kehendak Allah yang disebut dengan iradah itu terbagi menjadi berapa? Dua macam. Ya, kategorinya ada dua. Ya, dikategorikan ya, ini bukan membatasi ya, tapi pengkategorian namanya. Iradah atau kehendak Allah itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, iradah syar'iyah. Yang kedua, iradah kauniyah namanya. Iradah Allah syar'iyah, iradahnya Allah kauniyah. Apa penjelasan dan definisinya? Perhatikan hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bahwa iradah syar'iyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bergandengan dengan cintanya, mahabbah terhadap sesuatu. Ya. Sesuatu yang Allah kehendaki dan itu karena cintanya Allah. Ini iradah apa? Syariah. Maka segala perkara di alam semesta ini yang itu adalah perkara dicintai oleh Allah, itu semua terwujud atas kehendak Allah atau atas iradah Allah yang disebut dengan iradah apa? Syariah. Kita sholat, kita bisa belajar, kita bisa sedekah, kita bisa melakukan amalan-amalan yang Allah cintai. Itu semua terjadi, terwujud atas kehendak Allah. Jangan dikatakan bukan atas kehendak Allah ya. Angkuh, sombong, takabur. Kalau dia mengatakan bukan kehendak Allah. Pada perkara-perkara kebaikan. Itu semua kehendak Allah, iradah syar'iyah. Ini namanya iradah syar'iyah. Kehendak Allah terhadap segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iradah apa? Kauniyah. Iradah Allah yang kauniyah adalah segala kehendak Allah untuk sesuatu yang tidak terkait dengan cinta Allah secara langsung pada perkara itu,
Tapi ada perkara lain yang dicintai oleh Allah terwujud dengan perkara tersebut. Inilah namanya iradah kauniyah. Jadi kehendak Allah untuk terwujudnya segala sesuatu di alam semesta ini, dan itu tidak terkait dengan cintanya Allah secara langsung. Tapi ada perkara lain yang akan terwujud, dan itulah perkara yang Allah cintai. Maka segala perkara yang di alam semesta ini itu bukan perkara yang Allah cintai, Allah benci, Allah murkai. Itu terjadi walaupun Allah murkai atas kehendak Allah. Tapi ini kehendak apa? Kehendak apa namanya ini? Kauniyah. Ya, ini namanya iradah kauniyah. Ya, kalau iradah syariah tadi saya yakin semua jamaah mudah memahaminya, bahwa iradah syariah itulah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah yang Allah cintai. Ini gampang kita mencerna, memahaminya. Tapi yang kedua ini mungkin agak sulit Bapak-bapak mencernanya. Perhatikan. Ya, silakan catat, Allah tegaskan hal ini. Salah satu contoh ya dalam ayat Al-Quran. Salah satunya penjelasan Allah ada di Quran surat Az-Zumar ayat ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr." Bila kalian kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak akan berpengaruh terhadap dirinya Allah akan kekufuran kalian. Dan sesungguhnya Allah itu tidak meridhoi bagi hambanya perbuatan kufur. Allah tidak meridhoi perbuatan kufur kalian. Nah, jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak ridho bila kalian kufur. Saya tanya Bapak-bapak jamaah, yang melakukan perbuatan kufur dalam ayat ini siapa? Manusia ya? Betul? Manusia yang melakukan perbuatan kufur? Betul tidak? Betul. Catat lagi ayat di surah As-Saffat ayat 96. As-Saffat ayat 96. Di situ Allah tegaskan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi kita telah sepakat yang melakukan perbuatan kufur siapa? Manusia. Dan di sini Allah terangkan yang menciptakan perbuatan manusia siapa? Allah. Berarti Allah berkehendak, Allah menetapkan, Allah menentukan perbuatan kufur, tapi Allah tidak mencintainya. Betul? Ini kesimpulan ayat ini. Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki. Tapi bukanlah Allah mencintai, meridhoi kekufuran itu. Sama seperti iblis. Bapak-bapak yang saya muliakan, siapa yang menciptakan iblis? Allah. Ya. Apakah Allah tidak berkehendak menciptakan iblis? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Sesuatu yang terwujud tanpa kehendak, kalau manusia saja nih, bapak-bapak nih, melakukan sesuatu yang bukan atas kehendak bapak-bapak, kira-kira kita sebut apa itu? Hah? Melakukan sesuatu bukan atas kehendaknya. Ketidaksengajaan, atau mungkin ngigau, atau mungkin apa? Ya enggak beres kan? Bukan sesuatu yang normal. Ya, bahwa semua yang kita lakukan itu atas kehendak kita. Ya, maka hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, iblis itu Allah yang menciptakan dan Allah menghendaki terciptanya iblis. Kekufuran. Ya. Itu Allah adalah perbuatan manusia yang atas kehendak Allah lah terciptanya, terjadinya, terwujudnya. Inilah yang disebut apa? Iradah
kauniyah. Nah, kehendak Allah pada perkara kauniyah ini yang terjadi bukan perkara yang Allah cintai. Allah tentukan karena ada perkara lain yang Allah ingin cintai, yang Allah cintai yang akan terwujud dengannya. Nah, disinilah hikmahnya. Kenapa ada iradah kauniyah? Kenapa ada konsep Allah menciptakan sesuatu yang tidak Allah ridhoi terwujud? Allah kehendaki. Jawabannya, hikmahnya adalah karena ada perkara yang Allah cintai yang terwujud dengannya. Apa itu? Segala perkara kebaikan yang berlawanan dengannya, itulah yang Allah inginkan. Bapak-bapak nih contoh sederhana aja, sebuah kesimpulan sederhana, simpel. Taubat itu amal ibadah yang Allah cintai atau tidak? Allah cintai tidak? Allah cintai karena Allah perintahkan. Watubu ilallahi ayyuhal mu'minun jami'an. Taubatlah kalian kepada Allah. Allah perintahkan. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Pasti Allah cintai. Maka taubat itu adalah amalan yang Allah cintai. Yang namanya taubat tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terwujud ini tanpa ada perbuatan. Tanpa perbuatan apa? Dosa. Nah, begitu alurnya. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Tauhid tidak akan pernah terwujud tauhid tanpa ada kesyirikan. Ya. Dan seterusnya, disitulah letak yang Allah inginkan, yang Allah cintainya di situ. Paham? Makanya hikmahnya adalah ketika ada perbuatan-perbuatan buruk itu, kenapa terwujud? Kenapa Allah kehendaki? Kalau terkait dengan manusia, itu adalah ujian bagi mereka. Ujian bagi mereka. Apakah untuk yang berbuat secara langsung, untuk dia pilih nih, apakah jalan ketaatan atau jalan mengikuti hawa nafsu? Dan semua itu atas kehendak Allah. Ya. Ujian baginya atau ujian bagi orang lain di sekitarnya. Ya, untuk mereka mengingkari itu atau membenarkannya. Maka itu diantara hikmah adanya perbuatan-perbuatan buruk itu. Dan yang pastinya Allah telah jelaskan bahwa perbuatan-perbuatan buruk yang Allah murkai, yang Allah tidaklah membenarkannya, yang Allah larang, itu sudah Allah jelaskan semuanya. Rasulullah juga telah menjelaskan apa-apa yang dilarang itu. Maka nggak mungkin kita beralasan, kan ini kehendak Allah. Kenapa kita dilarang? Kan kehendak Allah. Nggak mungkin kita katakan seperti itu. Allah telah menjelaskan, ini boleh, ini nggak boleh. Maka sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, kita mentaati Allah. Menjauhi apa yang Dia larang. Walaupun itu sesuatu yang Allah wujudkan. Jadi sebagai ujian. Ya. Bagi kita semua. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan yang disebut dengan iradah kauniyah. Ya, pada sesuatu yang tidak Allah cintai. Mungkin sering bertanya nih, ada yang bertanya, Ustaz, mungkinkah Allah mengendaki sesuatu tapi tidak Allah cintai? Ini sering ditanya. Mungkinkah? Ya mungkin saja, sangat mungkin. Karena memang begitu apa adanya, itulah faktanya. Tadi ayat kita jelaskan, Allah lah yang menciptakan perbuatan manusia baik berupa kebaikan atau bahkan kekufuran. Allah yang menciptakan itu. Dan banyak ayat Allah jelaskan, Allah tidak mencintai yang namanya kekufuran itu. Nah, berarti menunjukkan Allah mengendaki sesuatu yang bersama dengan itu, Allah tidak cintai sesuatu itu. Maka ada. Para ulama pun menjelaskan bahwa mencintai sesuatu itu, ya, itu dua bentuknya. Ada mencintai sesuatu yang terkait dengannya secara langsung. Ya. Mencintai sesuatu yang terkait dengannya secara langsung. Ini bentuk kecintaan yang pertama. Yang kedua, ada mencintai sesuatu
yang mesti terwujud dengan perkara lain yang tidak dicintai. Paham ini? Paham tidak? Bahasanya jelimet. Hah? Yang kedua nih ya. Kalau yang pertama paham ya? Mencintai sesuatu yang terkait langsung dengan sesuatu itu. Misalnya ini kopi. Saya cinta kopi. Berarti langsung terkait dengan kopinya. Betul? Betul ini? Saya kasihkan contoh yang lain. Ya. Anggaplah ini obat. Saya nggak suka obat. Pahit. Muntah kadang minum obat. Saya nggak suka. Tapi saya suka sembuh ketika sakit. Paham? Maka harus saya minum sesuatu yang saya tidak cintai. Tapi ada perkara lain yang akan terwujud dengan perkara ini. Itu yang kedua. Paham? Paham ini? Dan betapa banyak cinta yang bentuk kedua ini dalam kehidupan Anda. Ya, kadang sesuatu yang berat, nggak suka. Ya, makanya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, manusia itu diberikan kemuliaan daripada malaikat karena ada sisi perjuangannya melawan hawa nafsu di sini nih. Ya. Jemaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah, ini bentuk mencintai sesuatu yang kedua. Ya. Karena ada perkara lain yang lebih dicintai, dan akan terwujud dengan perkara yang tidak dicintai itu. Dan harus dilewati. Ya. Jadi kita kembali bahwa segala keburukan ya, itu semua atas kehendak Allah. Atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jangan heran kalau kita kembali ke ayat di surat Asy-Syams di ayat yang ke-8. Dengan tegas Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang memberikan ilham, petunjuk sehingga terwujud fujur. Fujur itu apa? Dosa-dosa. Pengingkaran jiwa. Allah pula yang memberikan ilham, ketakwaan di jiwa. Nah kan jelas ayat ini, semua itu kebaikan, keburukan, siapa yang memberikan ilham? Saya memberikan ilham? Allah kan berdasarkan ayat ini. Maka jangan pernah mengatakan ada sesuatu di luar kehendak Allah. Paham? Jangan pernah mengatakan sesuatu itu bukan kehendak Allah. Anda mau mengatakan itu kehendak siapa? Ya. Sekarang tinggal pemahamannya yang benar. Bisa dipahami ini? Jadi inilah penjelasannya. Ya. Sekali lagi, pembahasan ini atau penjelasan ini terkait dengan keimanan dan keyakinan kita. Dan juga sebagai wujud pemuliaan dan pengagungan kita kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kuasanya meliputi segala sesuatu. Yang tidak ada suatu perkara pun keluar dari kuasanya. Dalam rangka ini. Bukan terkait dengan amalan. Ya, bahwa kalau terkait amalan, untuk segala perkara yang Allah larang, untuk segala perkara yang Allah murkai, untuk segala perkara yang tidak Allah cintai, kewajiban kita pada terkait amalan harus menjauhinya. Paham ini? Paham tidak? Jadi jangan beralasan. Oh kalau gitu Ustaz, zina itu atas kehendak Allah. Iya betul. Sudah kalau gitu kenapa kita melarangnya? Salah. Ya. Kita bicara tentang keimanan. Ya. Kalau bicara terkait dengan amalia, apa yang harus kita lakukan, maka tidak ada yang harus kita lakukan kecuali mentaati apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Paham sampai di sini? Ya, jadi jangan membenturkan ketika ada penjelasan ini. Oh kalau gitu ngapain kita menjauhi yang dilarang? Kalau itu harus kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Anda salah paham. Paham ya? Paham di sini hadirin? Oke, mungkin ada yang bingung, saya beri kesempatan barangkali. Kalau ingin memperjelas atau ingin mungkin saja masih belum paham, ada nggak dari jamaah? Saya akan coba menjelaskan, mengulangi penjelasan kalau memang ada yang belum memahami dengan baik. Ada?
Siapa saja silakan, saya beri kesempatan. Ada tidak? Kalau ingin diskusi ya saya membuka diri ya, silakan aja kita diskusi. Tidak ada? Tidak ada? Belum? Kalau belum nanti pindah pembahasan. Kalau pindah pembahasan lain lagi nanti masalahnya. Saya fokus ke masalah ini dulu tentang kehendak Allah tadi. Ya. Jadi sepakat ya. Ya mesti bukan sepakat nggak sepakat sih. Mesti harus kita mengimani bahwa segala sesuatu atas kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Allah. Yakin semuanya? Yakin tidak? Yakin. Jadi perbuatan zina itu terjadi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Ya. Kalau begitu boleh nggak perbuatan zina? Kan kehendak Allah. Apa jawabannya Pak Yuda? Kan kehendak Allah. Kenapa Anda larang? Saya ingin melakukan kehendak Allah loh. Kok terdiam Pak Yuda? Saya jawab. Terdiam 1000 bahasa, bengong lagi. Jawabannya tadi udah kita jelaskan. Bahwa betul itu kehendak Allah, tapi bukan berarti pembolehan. Bukan alasan untuk membolehkan. Ya. Karena tidak dicintai oleh Allah itu. Itu kehendak yang tidak Allah cintai. Mungkinkah Allah menghendaki sesuatu yang tidak Allah cintai? Mungkin tidak? Ya mungkin saja. Bahkan iya. Ya. Bahkan iya, bukan mungkin. Bahkan iya. Betul. Allah sendiri jelaskan. Allah menghendaki adanya kekufuran, tapi bersamaan itu Allah terangkan Allah nggak meridainya. Lalu kenapa Allah menghendaki adanya zina? Sebagai ujian. Ujian untuk yang bersangkutan melakukannya, ya, untuk dia menyadari itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah sehingga dia pun meninggalkannya. Nah, itu dicintai oleh Allah tuh. Betul? Atau ujian bagi orang yang di sekitarnya. Ketika melihat ada yang melakukan perbuatan zina, mereka harus tahu, harus ingkari. Ketika dia mengingkari, nah itu dicintai oleh Allah. Paham ini? Nah, semua itu kan dicintai oleh Allah. Jadi terwujudlah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah atas atau karena perbuatan yang dimurkai oleh Allah ini. Paham belum? Pak Yuda paham belum? Nah. Jadi bahasa mengenai hal yang sesuatu yang tidak dicintai Allah mungkin terlalu halus bahasanya. Maksudnya tentang pembinaan. Misalnya, oke. Betul. Dikehendaki. Ya. Jadi bagi pemahaman bisa jadi mendorong itu ya kita nggak perlu kalau cinta Allah itu kita berbuat berzina gitu. Jadi Gimana? maksudnya harusnya apakah kita mesti menyampaikan bahwa bukan hanya tidak cintai itu akan menjadi azab dari Allah gitu. Ya betul, bisa seperti itu. Kita katakan bahwa itu perkara yang tidak dicintai oleh Allah loh. Itu dimurkai oleh Allah, bahkan akan menjadi sebab untuk diberikan azab oleh Allah. Betul? Hah? Atas kehendak Allah. Jadi contoh paling nyatanya iblis saja deh kalau mau paling mudah memahaminya. Iblis. Betul tidak? Iblis itu kehendak Allah atau bukan? Adanya iblis? Ya kalau mengatakan bukan kehendak Allah, kehendak siapa coba? Ya. Paham ini? Ya. Itu sudah apakah yang tadi perbuatan zina itu ya? Oke. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz? Ya jelas takdir, apalagi takdir. Iya semua takdir di Lauhul Mahfuz. Berarti kita harus melakukan ini. Ah, ini masalah lain. Takdir itu, kita bicara takdir yang untuk kita sampaikan ini adalah takdir Allah adalah sesuatu yang sudah terjadi. Semua yang belum terjadi, kita katakan takdir Allah tapi kita nggak tahu. Maka Anda ingin mengarahkan kalimat itu yang mana? Kalau yang sudah terjadi betul.
Tapi yang belum terjadi nggak bisa kita gunakan kalimat itu. Paham nggak? Paham tidak? Ada seorang mengatakan untuk mengomentari perbuatan zina. Itu sudah takdir Allah. Kalimat ini benar. Takdir Allah. Tapi sekali lagi bukan pembenaran ya. Bukan pembenaran. Ini penjelasan akan keimanan. Takdir Allah itu. Karena penyebutan takdir Allah itu turunannya ya kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Itu turun dari takdir Allah. Oke? Untuk itu telah terjadi. Tapi jangan mengatakan kita nggak bisa melawan takdir untuk yang belum terjadi. Paham? Paham tidak? Jadi jangan beralasan dengan takdir Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Nggak bisa. Walaupun kita imani takdir Allah. Contoh sederhananya. Antum beriman nggak segala sesuatu ini takdir Allah? Beriman? Pasti. Seorang muslim pasti beriman. Semua. Selamat tidak selamatnya kita atas takdir Allah atau bukan? Takdir Allah kan? Oke. Ketika kita telah menumpuk keselamatan, itu kita katakan sudah takdir Allah. Untuk yang belum terjadi, jangan beralasan dengan takdir. Misalnya Anda mentang-mentang percaya penuh dengan takdir Allah, lalu Anda beralasan dengan takdir Allah, kemudian Anda berjalan di tengah jalan. Ini belum terjadi. Anda akan melakukan sebuah perbuatan, yaitu berjalan di tengah jalan. Nggak peduli, mau ada motor, mau ada mobil, kalau saya selamat, kalau Allah takdirkan saya selamat, saya pasti selamat. Benar nggak alasan seperti itu? Benar tidak? Nggak benar. Kenapa nggak benar? Beralasan dengan takdir untuk sesuatu yang belum terjadi. Jadi pahami? Jadi perbuatan zina tadi, kalau komentarnya itu atas takdir Allah yang telah terjadi, benar. Tapi itu bukan, sekali lagi, bukan atas pembenaran. Enggak. Kita mengatakan takdir Allah untuk meyakini bahwa itu atas kehendak Allah, ketentuan Allah. Betul. Nah, untuk yang belum terjadi, jangan mengatakan kita nggak bisa melawan takdir. Betul, kita nggak bisa melawan takdir. Tapi Allah perintahkan kita untuk menjalani perintah, menjauhi larangan. Allah perintah kita untuk menjauhi zina, loh, itu perintah Allah. Lalu jangan Anda mengalahkan, kita nggak bisa melawan takdir. Lalu Anda terjunkan diri Anda kepada perbuatan zina. Paham? Belum klak kayaknya ini, belum klak katanya. Coba ungkap, masalahnya di mana? Saya akan berusaha untuk menjelaskan. Betul, Allah menciptakan manusia dengan kehendak. Di dua ayat, ada di surah Al-Insan, ada di surah Al-Syiqaq. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak, kata Allah. Mereka di sini manusia. Tidaklah mereka berkehendak, berarti Allah tetapkan manusia ada kehendak. Tapi Allah sebut, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kecuali atas kehendak Allah. Manusia Allah beri kehendak. Tapi kehendaknya manusia terwujud tidaknya atas kehendak Allah. Mau baik mau buruk. Kalau kehendak mereka buruk dan terjadi atas kehendak Allah, berarti Allah mengujinya. Banyak tanda, banyak indikasi. Mungkin Allah murka padanya, itu sebagai bentuk hukuman dari Allah. Mungkin sebagai ujian, dan sekian banyak hal. Ketika kehendak orang itu baik dan terwujud atas kehendak Allah, berarti itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya. Paham? Jadi tidak pula kita mengatakan manusia nggak punya kehendak. Oh, nggak bisa. Allah tetapkan mereka punya kehendak. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wahadainahu sabilain." Kami telah beri petunjuk kepadanya, mana yang baik, mana yang buruk. Manusia diberikan kehendak, silakan pilih. Kalau dia milih yang baik, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Yang maksudnya adalah keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah untuknya. Paham? Kalau dia memilih keburukan atas kehendak Allah, itu indikasi untuk mengatakan bahwa mungkin Allah murka padanya atau hukuman dari Allah dan seterusnya. Paham? Paham Pak Yuda? Ya Pak Badrun.
awal ayat mengenai Allah itu menentukan yang baik dan yang buruk ya. Ya. Itu kan ada disebutkan Allah memberikan ilham kepada kita. Ya. Ya. Bagaimana kalau kita sudah mendapatkan ilham bahwa kita akan mendapatkan satu perbuatan yang negatif. Bagaimana sikap kita untuk kita setelah dapat ilham diberitahu oleh Allah akan melakukan yang baik tadi? Caranya bagaimana menyikapinya? Meninggalkannya. Sesimpel itu. Kalau itu perkara negatif, maka bentuknya adalah meninggalkannya. Itulah perintah Allah untuk kita. Ketika kita diuji ini, tergoda dengan perkara yang buruk, kekufuran, kemaksiatan, apa sikap kita? Kita yakini ini ujian dari Allah untuk kita menentukan apakah ingin mempertahankan keimanan atau mengikuti hawa nafsu. Maka setiap perkara larangan dari Allah, sikap kita meninggalkannya. Jangan beralasan dengan takdir, jangan beralasan dengan ilham Allah, jangan beralasan kehendak Allah, lalu kita melakukannya. Jadi sekali lagi bedakan pembahasannya di sini, pembahasan tentang keimanan, keyakinan bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah, takdir Allah, ketentuan Allah. Terkait dengan, lalu ada masalah kedua terkait dengan sikap kita, amal perbuatan kita. Paham ini? Makanya Umar bin Khattab, ini hadis yang masyhur, semua sering dengar. Ketika ingin masuk ke wilayah yang telah terjangkit wabah, Ubadah bin Samit kan mengusulkan masuk Amirul Mukminin. Tapi ini daerahnya kena wabah. Para sahabat berselisih. Ada yang bilang, ayo kita masuk aja tetap. Kalau sudah takdir Allah kita tertular, ya tertular. Kalau Allah mentakdirkan kita nggak kena, ya nggak akan kena. Umar menginstruksikan, jangan masuk. Kata Umar, kita beriman kepada takdir Allah dan kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Paham? Takdir Allah lain. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah takdir, tidak ada sesuatu yang keluar dari takdir. Sikap saya, omongan saya, tingkah laku saya itu semua takdir Allah. Betul tidak? Betul tidak? Jadi jangan mengatakan itu sudah takdir Allah. Bagaimana sikap kita juga takdir Allah sebenarnya. Ketika ada orang seakan-akan menyempitkan masalah, ya ini sudah takdir Allah. Seakan-akan itu aja takdir Allah. Enggak. Anda memilih kebaikan juga itu takdir Allah. Termasuk Anda harus berbuat kebaikan, itu takdir Allah. Sekarang Anda nih, kenapa Anda beralasan dengan takdir Allah untuk melakukan perbuatan zina, tapi Anda tidak beralasan dengan takdir Allah untuk melakukan perbuatan kebaikan? Betul tidak? Betul tidak? Itu sebenarnya godaan syaitan sebenarnya. Pengaburan masalah oleh syaitan. Bengong semua nih. Pak Badrun paham? Terjawab belum? Masih belum terjawab? Ya, ilham. Ya, betul. Yang memang kita diuji, kita diberikan akal. Oke, betul. Ini kalau kita lakukan ini kan Ya. gratis. Ya. Ini terlarang. Ya. Kok Allah akan memberikan kepada kita hal yang terlarang? Ujian. Jawabannya simpelnya ujian. Untuk menguji kita nih Pak Badrun, apakah kita kekeh mempertahankan iman atau kita mengikuti hawa nafsu. Di situ ujiannya. Itu tujuannya. Ya betul, Allah sudah, kalau mau tegasnya Allah sudah sebutkan hal ini dalam surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dikira dibiarkan saja mengatakan beriman lalu dibiarkan tidak diuji? Di ayat yang lain Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan atasbirun. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan.
Itu ujiannya Pak Badrun. Untuk kita berpikir, apakah saya mempertahankan iman saya, sabarnya saya kepada Allah, atau malah mengikuti hawa nafsu. Nah, di situ ujiannya. Oke, sebelum melakukan pilihan tadi untuk baik atau tidak, ya. Kita tahu bahwa itu buruk. Sebelum kita akan mengambil apakah kita perlu karena kita tahu ya kalau itu buruk, dari Allah ya, apakah kita perlu memohon kepada Allah, ya Allah, kita merequest kepada Allah, rubahlah informasi ini dari yang negatif menjadi yang positif. Buruk. Harus begitu. Tidak begitu harusnya doanya. Doanya adalah mestinya, ya Allah berilah aku kekuatan untuk meninggalkan perkara yang engkau murkai. Jangan minta kepada Allah rubah apa yang Allah tetapkan. Tapi beri kekuatan saya untuk meninggalkan apa yang engkau murkai. Bisa dipahami? Kalau yang akan dilakukan itu kan menjadi takdir tadi, menjadi ketentuan Allah yang dilakukan. Tidak dilakukan pun juga takdir Allah, Pak. Apakah ada sesuatu di luar takdir Allah? Tidak kan? Seandainya dia tidak melakukan pun juga itu takdir Allah. Tidak melakukan. Ya, betul. Ya, Allah memberikan kesempatan itu. Tapi terwujud tidak terwujudnya usaha Pak Yuda itu harus kehendak Allah. Paham? Kalau ternyata takdir Allah juga jelas. Sekarang kalau ternyata Allah kehendaki usahanya seseorang, bukan Pak Yuda, seseorang buruk yang terjadi. Atas kehendak Allah itu bukan? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Ujian. Bisa jadi hukuman. Ya, betul? Paham ini? Bisa jadi hukuman loh itu, hukuman Allah kepadanya. Paham? Kalau ternyata si seorang itu kebaikan yang terwujud, apa hikmahnya? Kebaikan, keutamaan dari Allah. Clear? Antum masih bingung kayaknya ini? Ayo, ungkap apa yang antum. Misalnya takdir itu sudah ditulis. Ya. Matinya bunuh diri. Oke. Iya betul. Ya. Nah, kemudian kan terjadi gitu. Terus kita sebagai simpulan itu gimana lawannya gitu. Sementara itu sudah takdirnya Allah gitu. Melawan apanya? Kalau supaya tidak berubah. Antum belum ngerti berarti. Untuk sesuatu yang sudah terjadi boleh. Antum belum terjadi mau gimana? Mau rubah? Ya nggak bisa. Gimana sih? Iya, kita nggak tahu gimana caranya untuk merubah sesuatu yang belum terjadi. Sikap kita cuma menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau terkait dengan peristiwa bunuh diri, pasti di situ ada proses-proses terkait dengan larangan dari Allah. Caranya kita ya mungkin menjauhi larangan-larangan itu agar tidak terjatuh perbuatan yang sama. Mungkin begitu bentuknya, paham? Jadi untuk sesuatu nggak bisa kita melakukan. Gimana caranya melawan takdir? Bukan, berusaha untuk tidak seperti itu. Betul. Iya betul. Makanya hadirin, kita itu di antara yang paling banyak minta kepada Allah tanpa kita sadari, kalau antum mau sadari, adalah minta hidayah kepada Allah. Itulah urgensinya minta hidayah kepada Allah. Paham? Ya. Makanya yang paling banyak, Anda sadar tidak sadar, Allah menuntun kita bahwa yang paling banyak kita minta kepada Allah adalah apa? Hidayah. Itu supaya nggak salah. Ya, clear. Kalau masalah takdir, ini saya ungkap ya. Pembahasan takdir itu bukan masalah sekali pertemuan. Untuk paham dengan baik.
Saya tegaskan, tidak dengan sekali pertemuan. Mungkin aja masih ada yang mengganjal saat ini. Saya akui dan saya memahami itu. Karena saya juga melewati itu. Saya sendiri 10 tahun. Jujur aja, saya 10 tahun baru seakan-akan baru nangkep nih. Dan saya paling nangkep ketika di Yaman, ketemu dengan Syekh Ahmad. Kita diskusi di maktabah, di perpustakaan lama. Yaitu terkait dengan pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam masalah takdir. Baru saya kena di situ. Jadi kalau kita belum begitu paham, nggak apa-apa. Nanti akan sambil berjalan. Tapi dikit demi dikit saya udah jelaskan dan jelaskan. Butuh proses. Tapi mudah-mudahan seandainya ada di antara kita udah paham, saat ini ya bagus, alhamdulillah. Saya nggak tahu. Ungkap aja, kira-kira masalahnya di mana, kejanggalannya di mana. Antum mau ngungkap apa? Oke. 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 Ya, sama kalau mau dikaitkan pembahasan tadi, ada sesuatu yang Allah kehendaki dan itu tidak disukai oleh Allah. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Tadi udah kita jelasin loh. Sangat erat. Yang ingin saya garis bawah itu ini di ujung waktu pada pertemuan kali ini pada kejadian musibah saudara-saudara kita di Aceh. Yang kita turut berduka cita, kita mendoakan semoga Allah memudahkan semuanya untuk pulih kembali, normal kembali. Musibah itu menjadi sebab digugurkan dosa-dosa mereka, dimuliakan mereka. Nah, ada postingan, itu bukan takdir Allah. Perbuatan manusia. Oh, kalimat ini parah kalau dalam masalah akidah. Betul, perbuatan manusia itulah takdir Allah. Jangan dikatakan bukan takdir Allah. Mestinya kalimat ini semua atas perbuatan manusia. Betul. Tapi kalau kalimat bukan takdir Allah, mau Anda keluarkan dari kuasa Allah. Untung. Menjadikan ngawur makin ngawur. Ini menjadikan sesat makin sesat kalau ini. Jangan ikuti. Namanya Pak Yuda. Hah? Lapar. Jadi salah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, ini kalau masalah takdir satu poin ya. Bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu itu dengan ada sebab. Paham? Kenyang itu atas takdir siapa? Allah. Dan kenyang itu tidaklah tercipta dengan sendirinya. Paham tidak? Tapi dengan apa? Ada sebab. Makan atau minum. Paham? Masuk surga, takdir Allah itu bukan? Takdir Allah itu bukan? Takdir Allah masuk surganya ini dengan apa? Ada sebab. Makanya Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami anugerahkan dia dengan segala sesuatu pada dirinya dengan sebab-sebabnya. Jadi bukan masalah takdir Allah itu bukan. Kalau Anda ingin komentari, ini semua akibat ulah manusia. Benar. Sebab perbuatan manusia. Betul kalimat itu. Tapi kalau narasinya, ini bukan takdir Allah, oh salah. Paham? Ya. Takdir Allah, betul. Clear? Mukanya tuh kayak masih berat. Pak Mahrudin ada yang nanya? Ada yang mau tanya mungkin? Ada yang mau nanya nggak mungkin? Ya. Sudah keluar ya? Hah? Sudah waktunya? Nggak apa-apa. Sekali lagi saya ungkap ya bahwa memahami masa takdir itu dengan kedetailannya itu memang butuh proses. Butuh proses, bertahun-tahun. Ya Pak Dudung? Ada ganjilan. Gimana? Ya dipertanyakan. Ya Allah hidayah dalam ganjilan ini. Iya betul, berdoa kepada Allah lalu tempuh. Ya, betul. Berdoalah kepada Allah dan tempuhlah sebab. Sebabnya gimana? Belajar, bertanya, itu sebabnya. Berdoa terus kepada Allah, tapi tempuh juga sebabnya. Paham? Agar hilang keganjalan itu.
agar hilang kebodohan itu. Sebabnya apa? Ya belajar, membaca, bertanya. Paham? Baik, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.